I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Rodia Purnamasari. Saat ini saya sedang berkuliah di Stikes Mitra Adiguna Palembang, semester 6, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteoartritis. Osteoartritis berasal dari kata Yunani, di mana osteo adalah tulang, artro yang berarti sendi, dan itis adalah berarti inflamasi. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi, vertebra, panggul, lutut. Pergerakan kaki paling sering terkena osteoartritis memiliki gambaran yang khas, yaitu sendi falang, distal, proksimal, biasanya yang sering terkena. Osteoartritis itu biasanya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tipe primer atau idiopatik tanpa kejadian atau penyakit sebelumnya yang berhubungan dengan osteoartritis, atau yang kedua yaitu tipe sekunder seperti akibat trauma, infeksi, dan pernah fraktur. Etiologi dari osteoartritis ini yaitu biasanya belum jelas terjadi, tetapi ada faktor resiko yang dapat diketahui, yaitu biasanya yang pertama adalah umur. Biasanya osteoartritis ini hampir tidak pernah terjadi pada anak-anak, jarang pada umur di bawah 40 tahun, dan sering terjadi pada umur di atas 60 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin, di mana biasanya wanita lebih sering terjadi osteoartritis daripada laki-laki. Yang ketiga adalah genetik, di mana faktor herediter juga berperan pada timbulnya osteoartritis. Yang keempat adalah kegemukan atau obesitas. Berat badan yang berlebihan berkaitan dengan meningkatnya resiko untuk timbulnya osteoartritis, baik pada wanita maupun pada pria. Yang ketiga adalah manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari osteoartritis ini biasanya terjadi nyeri sendi, ada hambatan gerak sendi, lalu ada kekakuan paling ringan pada pagi hari, namun terjadi berulang kali sepanjang hari dengan periode istirahat. Yang kelima adalah krepitasi atau rasa gemetar, kadang-kadang dapat terdengar pada sendi yang sakit. Yang keenam pembesaran sendi atau deformitas. Yang ketujuh ada perubahan gaya berjalan. Yang kedelapan adalah tanda-tanda peradangan pada sendi, biasanya nyeri tekan, gangguan gerak, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan. Patofisiologi dari osteoartritis ini adalah terjadi karena adanya perubahan pada metabolisme tulang rawan sendi, khususnya sendi lutut, peningkatan aktivitas enzim yang bersifat merusak makromolekul matriks tulang rawan sendi, dan menurunnya sintesis proteoglikan dan kolagen. Pada proses degenerasi kartilago artikuler akan menghasilkan zat yang bisa menimbulkan suatu reaksi inflamasi yang merangsang makrofag untuk menghasilkan IL-1 sehingga meningkatkan enzim protolitik untuk degradasi metrik ekstraseluler. Lalu untuk komplikasi osteoartritis, biasanya kalau osteoartritis yang tidak ditangani dengan tepat menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Kondisi ini bisa memicu keluhan atau gangguan kesehatan lain seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, depresi, osteonekrosis atau avaskular nekrosis atau kematian jaringan tulang, infeksi pada sendi, saraf terjepit atau hernia nucleus vulvosus atau HNP. Pemeriksaan penunjang pada osteoartritis ini biasanya dilakukan pemeriksaan serologi untuk indikasi inflamasi dan cairan sinovial dalam batas normal. Pemeriksaan mikroskopis, foto ronsen polos menunjukkan penurunan progresif massa kartilago sendi, dan pemeriksaan zat besi serta kalsium. Lalu penata laksanaan dari osteoartritis ini yaitu perlu dilakukannya dengan memberikan edukasi mengenai penyakit secara lengkap. Selanjutnya adalah istirahat yang adekuat, pemberian gizi yang seimbang, memberikan terapi farmakologis untuk mengurangi nyeri, yaitu dengan
pemberian obat analgesik, pemberian pendidikan kesehatan merupakan penata laksanaan utama yang dilakukan bagi pasien maupun keluarga. Pendidikan kesehatan yang harus dijelaskan secara terperinci diantaranya mengenai pengertiannya, patofisiologinya, prognosis penyakit, serta sumber bantuan untuk mengatasi keluhan dari osteoartritis. Di samping itu, istirahat juga komponen yang paling penting dari penata laksanaan osteoartritis ini. Untuk mengurangi nyeri, maka perlu diberikan obat-obatan yang dapat mengurangi nyeri dan meredakan peradangan seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kita juga bisa melakukan terapi non-farmakologis seperti edukasi tadi kepada pasien perlu dilakukan agar pasien dapat mengetahui serta memahami tentang penyakit tersebut. Terapi fisik atau rehabilitasi, pasien dapat mengalami kesulitan berjalan akibat rasa sakit, tetapi ini dilakukan untuk melatih pasien agar persendiannya tetap dapat dipakai dan melatih pasien untuk melindungi sendi yang sakit. Lalu kita bisa melakukan penurunan berat badan yang berlebih, merupakan faktor memperberat OA. Sedangkan terapi farmakologis, kita bisa berikan obat antiinflamasi seperti antiinflamasi non-steroid, lalu kita bisa lakukan pemberian NSAID tadi. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang osteoartritis. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.